معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Seusai menyambut bulan suci Ramadan, dilanjutkan suasana berlebaran. Kita masih berada di bulan Syawal, momentum Idul Fitri, momentum untuk terus saling memaafkan dan meminta maaf senantiasa berlangsung dan terus kita lakukan. Sebagian di antara kita ada yang dianugerahi kemampuan untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya. Namun sebagian yang lain setelah menjalani beberapa kegiatan liburan di bulan Syawal, mungkin ada yang harus kembali membangun semangatnya, memupuk himmah imaniyah, semangat keimanan. Berkat cahaya iman manusia bisa naik menuju tingkatan a'la illiyin, tingkatan yang paling tinggi, sehingga mendapatkan kedudukan penting yang membuatnya layak masuk surga, tentu dengan luasnya rahmat kasih sayang Allah. Sebaliknya, dengan gelapnya kekufuran, manusia bisa jatuh ke tingkatan asfal safilin, yang paling rendah, hina, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun, sehingga berada di satu posisi yang membuatnya layak masuk neraka. Wal'iyadu billah. Hal itu karena iman menghubungkan manusia dengan penciptanya yang maha agung, Al-Khaliqul Azim. Iman adalah bentuk penisbatan atau afiliasi. Karena itu dengan iman manusia meraih kedudukan mulia, dilihat dari sisi manifestasi kreasi ilahi, wujud ciptaan ilahi yang terdapat di dalamnya, serta penampakan mazhar, tanda ukiran nama-nama ilahi pada lembaran wujudnya. Sebaliknya, kekufuran merupakan pemutus relasi dan afiliasi ini, hubungan antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah Sang Maha Pencipta. Gelapnya kekufuran menutupi kreasi ilahi, sehingga menjatuhkan nilai manusia yang hanya terbatas pada sisi materinya,
sementara nilai materi tidak menjadi ukuran. Ia akan segera sirna karena bersifat fana. Kehidupannya seperti hewan yang bersifat sementara. Di balik seluruh renungan peristiwa ini ada satu rahasia yang dapat kita ilustrasikan, kita gambarkan bahwa nilai materi berbeda dengan nilai kreasi yang terdapat pada kreasi manusia. Kadangkala kita melihat nilai keduanya sama, setara. Kadang pula materi lebih bernilai daripada kreasi itu sendiri. Kadangkala besi, perumpamaan besi memiliki nilai seni dan artistik yang sangat tinggi. Kadang pula kreasi yang sangat langka bernilai jutaan meskipun berasal dari materi yang sangat sederhana. Mungkin nilainya jauh dibanding nilai materi besi. Berapa banyak nilai kayu yang kemudian diukir dengan sentuhan kreativitas manusia menjadi berharga lebih tinggi daripada besi. Jika barang langka semacam itu dipamerkan di pasar seni, di mana para pembeli mengenali pembuatnya yang hebat dan terkenal, maka nilainya bisa jutaan rupiah. Namun jika karya tadi dipamerkan di pasar tukang besi misalnya, bisa jadi tidak ada yang mau membelinya. Demikian pula dengan manusia, ia merupakan kreasi Tuhan yang luar biasa. Ia merupakan salah satu mukjizat kudratnya yang paling tinggi dan paling lembut. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai makhluk yang memperlihatkan seluruh manifestasi asma al-husna, nama-nama terindahnya yang mulia. Allah menjadikan manusia sebagai pusat orbit seluruh ukirannya, serta menjadikannya sebagai miniatur dan model dari seluruh entitas alam semesta. Ketika cahaya iman masuk ke dalam diri manusia, maka cahaya itu akan memperlihatkan semua ukiran penuh hikmah yang terdapat dalam dirinya. Ia juga mengajak yang lain untuk membacanya. Seorang mukmin membacanya dengan penuh perenungan, merasakannya dengan penuh kesadaran, serta membuat yang lain dapat membacanya, yakni seolah-olah ia berkata, aku adalah ciptaan dan makhluk dari Sang Maha Pencipta. Lihatlah bagaimana rahmat dan kemurahannya termanifestasi, terwujud dalam diriku. Dan sejumlah makna luas yang serupa kreasi ilahi termanifestasi dalam diri manusia. Tentu orang yang telah mampu mencerap nilai makna terluhur semacam ini menjadi orang yang senantiasa husnudzon kepada orang lain. Dia akan selalu menilai kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang lain. Ketika melihat seorang anak kecil yang jauh usianya berbeda dari dirinya, dia akan berprasangka baik bahwa anak kecil itu masih bersih, tak berdosa, sedangkan dirinya lebih banyak berpotensi melakukan dosa. Ketika dia melihat orang yang usianya jauh lebih sepuh, lebih tua, lebih dewasa dari dirinya, ia pun akan berprasangka baik bahwa orang yang usianya lebih dewasa dari dirinya adalah orang yang lebih banyak berkesempatan untuk beramal baik, sedangkan dirinya jauh lebih sedikit dibanding orang tersebut. Bahkan dengan kebersihan hatinya, prasangka baiknya, ia pun bergumam dalam hati, boleh jadi orang yang kafir sekalipun suatu saat akan menjadi husnul khatimah, mendapatkan pencerahan keimanan di akhir hayatnya, sedangkan dirinya tidak tahu pasti
rahasia perjalanan akhir hidupnya. Jadi iman yang merupakan relasi manusia dengan Sang Pencipta memperlihatkan seluruh jejak kreasi yang tersimpan dalam diri manusia. Dengan itulah nilai manusia menjadi jelas, terang, benderang sesuai dengan penampakan kreasi ilahi tersebut dan sejauh mana menjadi cerminannya, cerminan dari wujudnya. Maka manusia yang tadinya tidak penting berubah menuju tingkatan makhluk yang paling mulia, di mana ia layak untuk menerima pesan-pesan suci ilahi dan mendapatkan kehormatan yang membuatnya pantas menjadi tamu Rabbani di surga Allah kelak nanti. Namun jika kekufuran yang merupakan bentuk putusnya hubungan dengan Allah, kekufuran yang merupakan bentuk putusnya seorang hamba manusia dengan penciptanya, masuk ke dalam dirinya, ke dalam diri manusia, ketika itu seluruh makna ukiran Asmaul Husna yang penuh hikmah jatuh ke dalam kegelapan dan pada akhirnya hilang sehingga tak dapat dibaca. Hal itu karena sisi maknawi yang mengarah kepada Sang Pencipta tak bisa dipahami dengan melupakannya, sebab lalai kepadanya, lengah dari mengingat kepadanya. Bahkan ia menjadi berbalik sebagian besar jejak dan tanda kreasi yang sangat berharga dan penuh hikmah, serta sebagian besar tulisan-tulisan maknawi yang begitu agung itu pun lenyap. Yang tersisa dan yang terlihat oleh mata hanyalah akan dikembalikan kepada nilai-nilai yang rendah hina, sepele, alami, proses kebetulan, bukan karya Pencipta yang Maha Agung. Lalu mengatakan bahwa semesta raya ini adalah tercipta secara kebetulan saja. Kemudian pada akhirnya ia menjadi lenyap, di mana setiap permata dari permatanya yang bersinar kemilau itu akan berubah menjadi kaca yang hitam dan gelap, tak berharga. Nilainya juga hanya akan terbatas pada sisi materi hewaninya semata. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tujuan dan buah dari materi adalah menjalin kehidupan yang singkat dan parsial, kehidupan dunia ini. Pemiliknya merupakan makhluk yang paling lemah, paling butuh dan paling malang, paling sengsara. Dari sana ia pun menjadi lenyap. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jika tidak segera mencari ahsanu amala, maka akan menjadi hina, tersia-sia. Demikianlah kekufuran melenyapkan esensi hakikat manusia dan mengubahnya dari permata berharga menjadi batu bara yang tak pandai dinilai oleh siapapun saja. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
محمد. اللهم الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا